Kita yang kuat. Bersama kita semua. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari keuntungan kita sendiri. Keuntungan kita sendiri itu bukan harus duit kita bagi, bukan. Keuntungan kita itu ada juga keuntungan moral. Selalu bilang begini, dia yang salah kok, aku yang benar. Ah, itu keuntungan sendiri juga itu. Jangan pikir harus duit baru keuntungan sendiri. Dia yang salah, aku yang benar. Itu keuntungan sendiri juga. Makanya jangan cari keuntungan sendiri. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita berhimpun dalam nama Tuhan. Saya yakin setiap kesempatan kita bisa berhimpun dalam nama Tuhan itu adalah berkat yang sangat besar. Mari kita memperhatikan firman Tuhan dalam kitab Tawarikh pasal yang ke-15, 2 Tawarikh. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 saja dulu. Ada baiknya kita mau bergantian membaca ini. 2 Tawarikh pasal 15. Saya baca ayat 1, saudara nanti baca ayat 2. Selanjutnya kita akan bersama dalam ayat yang ke-10 atau sampai dengan 11. Azaria bin Udid dihinggapi roh Allah. Ia lebih mengingat Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu sesat dengannya. Bila mana kamu mencarinya, dia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesatan mereka berlari kepada Tuhan, Allah Israel. Mereka mencarinya dan dia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa memajukan bangsa, kota memajukan kota, karena Allah memajukan mereka dengan badai-badai kesesatan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa berjujuran dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai-balai suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Saudara, Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa.
bersama kita 11. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700.000 sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Saudara-saudaraku, saya memperhatikan di sini pelajaran bagi kita. Seorang yang satu laki, biasanya di orang Israel itu menunjuk yang kuat. Itu sebabnya baik juga Raja Firaun mengerti itu. Sewaktu bangsa Israel dalam tawanan mereka di Mesir, yang ditakuti oleh Raja Firaun bukan perempuan, tapi laki. Perempuan biarin hidup, karena dia nggak khawatir dengan itu, tidak akan mengganggu. Nah, jadi ini ya Raja Asa itu dia laki, bukan ratu, raja. Ini satu. Yang kedua, dia terpilih yang berkuasa, dia raja. Ya, jadi dia juga menikmati istana, makanan, kekayaan, kuasa, dan banyak hal. Di sini apa yang kita baca, dia mendengarkan firman Tuhan dan dia berhasil. Tapi orang yang sama itu tidak bertahan dengan baik di dalam memuncaknya permasalahan, kesulitan, dia tidak setia. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita sudah terpanggil, kita juga sudah merasakan kebaikan Tuhan, dan kita mengerti, ya, sekarang kita harus kuat, harus teguh, harus bertahan. Karena satu pasal lagi, pasal yang ke-16, pada tahun ke-30, ini yang satu, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa. Nah, jadi sama ya, pemerintahan Asa. Majulah Baisa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda yang memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Nah, inilah saudara-saudaraku, jadi memang bagi raja itu yang sangat sulit adalah serangan dari musuh-musuh, karena itu adalah yang paling besar tanggung jawab dari pemimpin. Jadi sangat menjadi tantangan bagi Raja Asa ini. Jadi ini raja yang sama. Tadi kita baca pasal 15 ayat 2, ia pergi menemui Asa. Jadi bukan yang lain, satu orang ini. Tapi di sini kita lihat pasal 15, dia masih fokus terarah kepada Tuhan. Tapi dengan semakin terjadinya goncangan dalam kerajaannya, maka kita lihat di sini hatinya juga tergoncang. Ada yang bantu baca lagi? Tadi sudah 2 ya, sekarang 3. Oke. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah
marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Karahion dan Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Ramah, ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Ramah itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Terus, pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. ya, jadi saudara-saudaraku, yang pertama kita perhatikan di sini, kalau Raja Asa itu yakin dan ya seperti tadi kita ya menyanyi dari awal pembukaan, dari doa pembukaan, kalau kita menyerahkan diri kita di mezbah Tuhan, itu artinya percaya dan berserah dan mau menyenangkan Tuhan, menuruti Tuhan sepenuhnya. Raja Asa ini berhasil. Ini yang kita perhatikan. Tapi ada waktunya. Inilah yang kita harus berjaga-jaga. Seberapa hebat pun masalah dan persoalan, tetap pegang, hanya dalam Tuhan kita aman. Hanya dalam Tuhan kita berhasil. Mulai hati Raja Asa ini goyang. Dia mulai kendor. Dia tidak mencari Tuhan. Dia mencari pertolongan kepada Raja Aram. Pertama Raja Aram dulu. Ya. Jadi bantu kami dalam peperangan ini. Gak berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau itu boleh terjadi, Tuhan malah membiarkan terus peperangan terjadi di dalam kerajaannya. Itu tadi kita baca. Ya. Ini saudara-saudaraku, tadi kita sudah baca itu. Kalau sebenarnya dia bersandar kepada Tuhan, musuh yang lebih besar dari itu sudah pernah mereka lawan dan mereka menang.
Itu dalam ayat 8. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya, kepada Tuhan. Jadi sewaktu Raja Asa bersandar kepada Tuhan, musuh yang sangat besar pun kalah. Dan Raja Asa menang bukan karena kekuatannya. Tuhan yang menyerahkan musuh itu. Jadi ini artinya kita diam, Tuhan berperang untuk kemenangan kita. Jadi saudara-saudaraku, kita semua teguhkan dalam hati. Apapun yang terjadi jangan goyah. Semua kita, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, siapapun. Kalau manusia merasa punya persoalan, ya itulah saudara-saudaraku. Kalaupun enggak persoalan dengan manusia, minimal kita persoalan dengan keinginan daging kita yang selalu menggoda kita untuk tidak hanya berserah kepada Tuhan. Baru saudara-saudaraku, justru yang terjadi ya ayat yang ke-10, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Ini saudaraku bukan dia periksa diri, malah yang menyampaikan firman itu yang dibencinya saudaraku. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Jadi apapun yang terjadi pada kita jangan salahkan orang saudaraku. Yang kita harus perhatikan supaya kita layak di hadapan Tuhan. Dan kalau supaya kita layak di hadapan Tuhan, jangan orang itu harus begini, orang ini harus begini terhadap saya. Tidak boleh. Kitanya ini, sejauh mana kita mengasihi Tuhan, sejauh mana kita berserah kepada Tuhan, sejauh mana kita benar-benar melakukan firman-Nya, itu yang harus kita perhatikan. Karena kemenangan kita bukan dari orang. Jadi kepada Tuhan dulu. Tapi kalau kita juga nanti tersangkut kepada orang, ya itu harus. Karena salib itu harus dua arah, dua garis. Satu ke atas, satu ke samping. Vertikal itu ke atas, itu artinya kita membereskan kepada Tuhan. Dan kalau itu sudah beres, kita juga menyelesaikan kepada manusia sesama. Ini saudara-saudaraku. Kalau belum itu, jangan pikir bisa berhasil. Tidak ada jalan lain. Saya dari tahun 65 dengan sekarang sudah 35 tambah 24. Berapa itu? 69 ya? Hah? 59. Kedekitan dong. 69 lah. 35 sama 24. Oh, 59 ya. Aduh. Iyalah. Berarti udah nggak begitu tajam ya. Udah mulai berkurang. Ya. Inilah saudara-saudara ya. Jadi saya melihat semua, kalau hidup saya benar-benar nggak ada pakai kekuatan saya lagi. Ya memang begitu saudaraku. Nggak ada juga usaha saya, hanya ya udah berserah kepada Tuhan, itu saja. Tapi saya ya merasakan segala sesuatu dalam penyertaan Tuhan itu kita bisa jalani semua. Dan kita boleh aman dan tenang, sehingga kalau kita menyanyi bukan asal nyanyi. Bersamamu Bapa
Itu bukan asal-asal. Ku lewati semua, lewat semua. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Nah, inilah berapa tadi? 59. 59. Itu yang lain belum 59 ini. Lahirnya aja belum. Iya. Tadi kami katanya menikah sudah berapa tahun tadi? Kembali ya 52 ya. Baru 51 bulan April yang lalu ya. Jadi dengan sekarang 51 persekian bulan. Jadi kami pengalaman ini ada di kota, ada di desa, di pinggir hutan, benar. Tapi semuanya kami lalui bersama Tuhan. Ya, walaupun kalau secara manusia tidak terlalu wahailah, wah. Biasanya orang kan kalau heran, wah, gitu kan. Memang nggak terlalu begitu, tapi semua penyertaan Tuhan masih bertahan sampai sekarang. Kalau segi umur juga saya bersyukur teman-temanku sejawat sudah hampir habis. Ada teman yang dulu datang di rumah bahwa temannya meninggal di Hankam. Ya, malam-malam kami kubur di Menteng Pulo, malam-malam. Saudara-saudaraku, itu pernah terjadi. Jadi saudaraku itu karena kita kenalan dari dulu, kalau dengan dia masih jauh, dia lebih muda dari saya. Dia bilang, Amang, tidak ada lagi sekarang yang sepantar dengan Amang. Lalu dia ngomong-ngomong, lama kami ngomong lewat telepon. Nah, ini jadi ada apa, Mang? Enggak, Mang, aku rindu. Kita mau ngomong-ngomong. Udah jarang yang tua, dia bilang. Ya, saya memang mengalami dulu, mulai dari belum ada GBI, masih GBS, saya dengan Ketua Sumatera Utara. Saya supir bagi dia. Ya, terus pendeta senior di situ, saya praktek di situ, piara babi semua, kerja sawah 1,5 hektar, cari makan babi, cari apa, cari dedak, cari kayu, susun gereja, semua itu. Ya, melatih kita, dan semuanya berjalan dengan baik. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, tidak tahu dari mana. Saya sekolah kitab, apa yang aku pakai, semua sampai praktek. Orang tua saya nggak tahu, saya pulang bersama istri, sudah bawa anak 1, sampai kenal juga, mereka nggak kenal kami. Siapa kau? Siapa ini? Anak saya 1, ini anak saya. Gitu, saudara-saudara. Tapi apapun itu, kami jalani bersama dengan Tuhan. Dan semua ditolong Tuhan. Sampai saat ini, masih kita bisa, ya, bersama-sama begini. Ya, mantu kami bilang, ini saya masih eksis, nggak merepotkan yang muda, masih bisa bahasa Batak, merhais untuk diri sendiri, tahu merhais. Jadi semua masih kita aktif, belum harus dituntun orang. Itu saya syukur ini, karena biasanya kalau di umur-umur saya, untuk duduk aja udah banyak yang susah. Ya, ada yang sebagian sudah hanya di kursi roda, 20 tahun begitu sampai mati. Banyak lah. Jadi benar-benar ini kemurahan Tuhan,
Kiranya sampai Tuhan panggil pun tidak akan harus pertolongan orang, biar aja pertolongan Tuhan. Ini saya harapkan. Tapi itu bisa terjadi kalau sungguh-sungguh tetap mencari Tuhan. Jadi Raja Asa ini dia nggak setia. Pada mulanya dia mengalami mujizat. Saudaraku, dengan kita boleh berada saat ini beribadah, kita sudah terpanggil, kita sudah mengalami mujizat. Paling tidak mujizat pengorbanan Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Kita harus syukuri dan tidak boleh lagi kita ini keluar dari jalannya Tuhan. Tetap setia dalam Tuhan. Dan kalau sudah perhatikan juga, saya juga senang sekali melihat, biarpun hanya begini-gini nih kita ini, tapi saya melihat semua. Biarpun yang mindahin angin ke ban orang, sampai sekarang diberkati Tuhan. Kok bisa makan, bisa minum, masih berjalan, bisa beli rumah, bisa, macam-macam. Kalau setia kepada Tuhan, ya sampai yang susah-susah nggak diperhitungkan orang. Begini kata orang, begitu kata orang, ngenyek dia. Tapi Tuhan masih pelihara kita. Tetap orang masih berkata, aduh, ayang ko halahidah, gulat kepengi, buktina. Dia nggak tahu itu, hanya semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, maju terus. Setia terus, jangan bergeser dari mengasihi Tuhan, jangan bergeser dari ibadah yang benar. Saya lihat semuanya, nggak ada yang tidak, tetapi sesuai dengan kesungguhannya. Raja Asa sendiri pun seorang laki-laki, seorang raja, kalau berubah setia, kita lihat akhirnya sampai kepada mati, saudaraku. Itu sebabnya jangan lari dari pertolongan Tuhan. Pasal 6 ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Wah, ini ibu gembala bilang, ya makanya dia nggak mau dioperasi. Tapi ya juga ke rumah sakit. Ya memang harus begitu ya, biar dijahit sama bersihin apa ya gitulah. Tapi dia tidak mau dioperasi. Tapi kalau Raja Asa ini kakinya juga sakit, namun dalam kesakitannya itu tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib-tabib. Ini tabib-tabib masih beda dengan dokter, beda dengan rumah sakit. Nah ini ibarat orang bilang halusnya orang pintar, orang apa, itulah ini. Ke situ dia. Jadi bukan ke Tuhan lagi. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ini adalah kata yang halus, mendapat perhentian. Dan selanjutnya juga disebut ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Ini saudara-saudaraku. Ini kalau kita perhatikan ayat 1 masih ada, bisa hitung-hitung. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa. Nah ini, jadi ini tahun 66, berapa? Tahun ke-36 pemerintahan. Jadi tahun ke-36. Dia meninggalnya tahun ke-41. Jadi sekitar 10 tahun itulah dia nggak mau lagi bersama Tuhan. Tapi kita selama-lamanya harus bersama Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Kalau kita nyanyikan ini harus benar-benar dari hati. Jangan goyah. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu sangat berlimpah bagiku. Haleluya. Harus ini terjadi bagi kita. Jangan goyah sedikit pun. Nah, ini teguh, kuat. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Ya, nanti nggak tahu ada masanya kita lihat ini Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Jadi roh Allah pada saat dulu hanya untuk satu pekerjaan. Tapi kalau sekarang, kalau bukan dipimpin roh Allah itu bukan anak Allah. Jadi beda. Roh Allah dalam perjanjian lama hanya satu pekerjaan tertentu, tapi akhir zaman harus penuh dengan Roh Kudus. Itu kita semua nanti satu waktu. Saudara-saudaraku, keteguhan kita harus keteguhan yang benar-benar indah dan sehati. Haleluya. Jangan ada melihat kepada orang lain. Kita ini kalau sungguh-sungguh mencari Tuhan, bersama Tuhan, diberkati Tuhan, jangan sampai ada. Maka sakit hatilah Asa. Kepada siapa dia sakit hati? Kepada yang memberikan firman Tuhan itu. Jadi kita nggak boleh sakit hati, saudaraku, siapapun. Kalau ada teman kita juga, jangan sakit hati. Amin, saudaraku. Jadi kita ini harus jemaat Maranatha yang nantinya tidak ada satupun terhilang. Semua menang. Sampai Yerusalem baru. Nggak ada tempat duanya. Kalau dikatakan oleh Tuhan, lihat semua aku jadikan baru. Semua hati kita harus baru semua. Nggak ada sakit hati satu dengan yang lain. Haleluya. Jangan blok-blok. Kalau blok semua harus satu blok. Blok apa kita? Blok pelaku firman Tuhan. Blok orang yang setia. Jangan tambah-tambah. Blok bagian jual beli. Blok tempel ban. Jangan, saudaraku. Jangan ada blok-blokan. Apapun nggak boleh. Semua kita ini harus blok yang mengasihi Tuhan. Dan ada duanya, saudaraku. Karena kita nanti satu di Yerusalem baru. Maka sakit hatilah. Sakit hati aja jangan ada yang sakit hati semua. Sehat hatinya. Malah sakit hati. Jangan biarkan sakit hati. Itu dari kita. Cari Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam duit juga binasa juga, saudaraku. Bersukacita di dalam makan minum, kesenangan daging, kesenangan dunia binasa juga. Dalam Filipi 4 ayat 4, ini sukacita kita. Coba dulu, salah enggak ini? Coba. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, itu nggak ada sakit hati. Semuanya senang, semuanya sehat. Haleluya, saudaraku. Suami istri nggak boleh sakit. Haleluya. Apapun yang terjadi, siapa yang merasa kuat? Ya, wajib dia. Apa katanya? Dalam Galatia 6 ya. Baca juga. Ada juga itu di dalam Roma ya. Tapi kita Galatia aja dulu ya. Galatia 6 ayat 1. Ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Amin, saudaraku. Roh lemah lembut ya. Udah mang, belum? Oke. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan.
Itu menjaga diri, jangan marah, jangan sakit hati. Itu baru Roma 15 ayat 1 juga. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita mau ngomong dulu, kiranya Tuhan kuatkan saya. Haleluya. Amin, saudaraku. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi semua ditanggung oleh Yesus, diolok, dihina, sampai kepada mati tersalib. Semua dosa manusia ditanggungkan kepadanya. Sehingga di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ditanggungnya semua dosa kita. Apa terus? Baca lagi deh. Ya. 1 Petrus 2:24. ayat 24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Saudaraku, inilah kalau kerohanian kita sudah meningkat. Sama dengan Yesus di dalam kealahannya, walaupun dia manusia, tapi dia menanggung dosa yang lain. Jadi kalau sedikit mempersalahkan, yang nggak bisa, saudaraku, nggak bisa mengikut Yesus di dalam kelimpahan kemajuan rohani. Kalau kita sakit hati juga dengarkan firman Tuhan, tak bisa. Apapun orang lain itu, kedewasaan seseorang, kita yang kuat, apa? Wajib. Haleluya. Wajib itu apa itu? Harus, saudara-saudaraku. Jadi nggak boleh soal jawab, nggak boleh lawan-lawan. Enggak, gini. Lah itu alasan. Kalau firman Tuhan bilang apa? Wajib. Haleluya, saudaraku. Amin. Kita yang kuat. Bersama kita semua. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari keuntungan kita sendiri. Keuntungan kita sendiri itu bukan harus duit kita bagi, bukan. Keuntungan kita itu ada juga keuntungan moral. Selalu bilang begini, dia yang salah kok, aku yang benar. Itu keuntungan sendiri juga itu. Jangan pikir harus duit baru keuntungan sendiri. Dia yang salah, aku yang benar. Itu keuntungan sendiri juga. Makanya jangan cari keuntungan sendiri. Haleluya. Ini kita ini benar-benar ini jemaat Maranatha. Artinya jemaat Maranatha apa? Bukan karena ini, bukan. Jemaat Maranatha itu artinya siap bagi hari kedatangan Tuhan. Karena sudah siap, kita boleh berkata, datanglah Tuhan. Itu namanya Maranatha. Haleluya, saudaraku. Nah, jangan seperti orang belum siap ujian. Pak Guru, jangan ujian dulu. Kenapa? Aku belum siap. Kenapa belum siap? Belum belajar. Kenapa belum belajar? Lagi banyak sibuk. Main apa? Ini saudaraku. Jadi kita ini kalau jemaat Maranatha sudah siap. Sebab belum siap, kedatangan Tuhan itu bukan berkat. Dan kalau kita sudah siap, kita berkata, datanglah Tuhan, baru kita bersama Dia. Tidak ada tamisan, tidak ada lagi kesulitan. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 3, tidak ada lagi ya air mata. Kita hanya beribadah kepada Tuhan. Kita boleh berkata, datanglah Tuhan.
Itu sebabnya saudaraku, jangan sakit hati. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkan. Nah ini malah bikin susah orang lain, saudaraku. Masuk dalam penjara lagi. Jadi orang nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, jadi ini menghambat, ini benar-benar menghambat. Kalau secara rohaninya dipenjarakan, itu mematikan dua hal, mematikan jasmani, mematikan rohani. Sedikitnya sudah seperti istri Lot, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, diam aja di situ. Ini saudara-saudaraku, ini pekerjaan orang yang sakit hati itu begitu. Maunya orang lain nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, sama seperti Raja Asa. Kalau dipenjarakan kan itu kemauannya, biar nggak bisa kemana-mana, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, beraktivitas nggak bisa, di situ saja dia sudah. Nah, di penjara. Sebab memangnya sangat marah. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita. Jangan marah-marah, tapi yang ada adalah ramah-ramah. Haleluya. Jangan marah-marah, tapi ramah-ramah. Karena itu nanti akan menjadikan orang tidak bisa kemana-mana. Itu bagaikan masuk di penjara. Karena perkara itu, pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Kita saudaraku harus terus mendukung, semua kehidupan kita harus legi. Tahu legi? Bikin orang manis. Haleluya. Amin. Perilaku kita juga harus manis semua, ya. Jangan pahit, jangan kecut, jangan sakit. Harus bikin kamu yang kuat menanggung kelemahan apa tadi? Yang lemah. Iya, saudaraku. Jadi nanti kalau kita selalu menguatkan masalah itu, semuanya boleh selesai. Saya melihat di sini bagaimana ketenangan, kedamaian orang Israel selagi mereka mencari Tuhan. Itu sebabnya pasal 15 ayat 4. Tapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Kita semua kembali dari sini sudah harus bersama Tuhan, ya. Jangan tanpa Tuhan. Jangan dengan hati marah, jangan hati yang tidak mau menyatu. Nah, jemaat merata harus sudah meningkat rohani dan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Sebab kalau tidak, kedatangan Tuhan itu bukan jadi berkat, tapi lepas dari mulut singa sudah menunggu mulut buaya. Contohnya itu di dalam Amos pasal 5. Coba itu baca sebentar. Amos 5, ya. Amos 5 ayat 18. Ya. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagi? Nah, ini kalau belum siap, apa gunanya? Terus. Hari itu kegelapan, bukan? Kegelapan. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Sebenarnya kita yang paling aman ada di rumah kita. Kalau di rumah kita sudah nggak aman, udah repot lah itu. Tapi di rumah pun ada apa? Ular juga udah menanti di situ. Jadi kemana? Kita nggak dong apa orang portibion. Itu artinya. Apa itu artinya? Nggak ada lagi tempat aman bagi dia di dunia ini. Makanya kita harus cari Tuhan. Semua kita. Jangan pikir ini
yang muda-muda itu ada bapak saya, ada mama saya. Iya, tapi manusia itu kan terbatas. Haleluya. Napas kita ini kalau masih panjang ini kan hanya karena kemurahan Tuhan. Karena apa? Kita nggak berkuasa menambah umur kita walaupun sehasta. Sehasta itu seberapa itu? 1 langkah atau 1 jengkal. Nah, atau satu apa lagi? Maut, selangkah di depan maut. Apa lagi? Ya banyak lah itu ya. Pokoknya itulah. Kita nggak bisa menambah hari umur kita kalau dari diri kita. Kalau kita masih hidup ini kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita memuji Tuhan. Ya, itu sebabnya bangsa menghancurkan bangsa. Ini jangan sampai ada. Kota menghancurkan kota. Jangan sampai ada. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Kalau sudah tidak diberkati Tuhan, kacau semua. Semua kacau. Makanya sekarang ini kita lihat apa yang jadi berhala-berhala dosa. Kita harus buang. Jadi mulai ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, yang menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benjamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim, yang membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Biar semua kehidupan kita nggak ada lagi dosa-dosa, nggak ada lagi berhala-berhala. Apa itu? Yang kita utamakan melebihi Tuhan. Makanya belajar saudaraku mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kalau Tuhan sudah mengundang, orang berkata, aku baru kawin. Itu berhala bagi dia dong. Kalau itu nggak membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Aku baru beli sawah. Itu berhala juga itu. Kalau itu yang kita utamakan daripada mencari Tuhan. Terlalu banyak berhala. Sampai dosa-dosa juga harus dibersihkan. Supaya kita sangat melihat penyertaan Tuhan. Berkat dari kekuatan, berkat Tuhan melebihi daripada berkat yang kita cari dengan tenaga kita. Haleluya. Saudara yakin? Maka utamakan Tuhan. Setia kepada Tuhan. Supaya sangat diberkati Tuhan. Jadi ini harus kita perhatikan. Yang mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benjamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepada kita, memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Ini yang kita harus perhatikan. Maka Allah artinya keberadaannya nyata. Kalau orang melihat keberadaan Tuhan nyata dalam hidup kita, selalu disertai Tuhan, nanti banyak orang tertarik kepada Tuhan. Melalui kehidupan kita. Ada saja Tuhan buka jalan. Ya, nanti saya yakin pekerjaan Tuhan ini juga hebat, ini luar biasa. Kita juga semua nanti pasti dipakai oleh Tuhan. Kalau semua kita ini dalam hidup kita nyata kuasa Tuhan. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam nikah, dalam hidup kita sehari-hari ada ya tanda-tanda dari pimpinan Tuhan. Semuanya indah. Kita yang kuat harus berani menanggung kelemahan orang yang lemah. Itu namanya kita nanti jadi sabar. Kita bekerja sebagai apapun. Kalau kelihatan kita rendah hati, nggak sombong-sombong, nggak ketus-ketus. Orang kalau penjaga toko ketus, lari orang, nggak suka beli. Ngapain kamu nggak mau beli di situ? Orangnya sombong. Kenapa? Bicaranya aja nggak maunya kita senang kalau apa? Kalau yang jaga toko
ramah, ya. Apalagi saudaraku pintar lagi, tambah lagi dirayu-rayu lagi, wah, nggak beli, tadinya jadi beli. Ini saudaraku, jadi harus nyata. Kalau kita bukan untung begitu, tapi untung banyak orang datang kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku, karena itu yang sangat Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Itu sebabnya pada saat itu, pada saat ini bagi kita sebagai penutup, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan alam nenek moyang mereka dengan segenap hati dan segenap jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Nah ini, jadi kita harus sungguh-sungguh semuanya sekarang, harus sampai bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak hanya berdoa begitu saja, benar-benar kita menyesali kelemahan kita dan ada pasrah kepada Tuhan. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan. Ini ayat 14. Dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan napiri dan sangkakala. Nanti kalau kita berdoa jangan diam-diam, saudara, semua berdoa. Haleluya. Iya, kalau ada kekurangan kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Kalau sakit hati kepada orang lain, Tuhan ampuni saya. Kalau belum berdamai, kalau belum ada kekuatan untuk bisa sampai berkat bagi orang lain, berdoa saudaraku. Seluruh Yehuda bersuka cita atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Semua indah saudaraku kalau kita mencari Tuhan. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan.